Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Ini akan kembali mengomentari video dari Rizal Setio yang judul apa ya, ntar guys. Mualaf lucu lagi, awas ngakak. Kita akan langsung nonton videonya, besok akan kita komentar guys. Hey, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Ya, hari ini kita akan bahas ya soal ibu-ibu lagi, yang mana dia ngawur. Cuman ngawur, entah dia ngawur atau nipu, tapi ngawurnya itu nggak mikir gitu loh cuy. Jadi dia itu maksudnya ngomong asal ngomong, nggak mikir. Coba kalau dia itu nipu, mikir dikit, iya kan. Nah, kalau mikir ya jangan ngawur. Nah, dia mengatakan bahwa Yesaya itu punya anak dua, namanya Immanuel katanya. Terus di Alkitab gak ada nubuatan tentang yang namanya Immanuel. Nah itu kan ngawur kan. Bahkan dia mengatakan bahwa orang Kristen pokoknya ketemu nama Yosua ya pasti dia itu Tuhan gitu. Wah, sejak kapan orang Kristen ketemu nama Yosua kemudian dibilang itu Tuhan? Bener gak? Coba kita nonton videonya dulu. Mereka tuh udah biasa. Berarti kalau nama Yesua itu kan berarti dia itu Tuhan. Ada kaitannya dengan keilahian gitu kan. Nah, nama Yesua itu juga banyak kita perjanjian lama. Karena nama Yesua itu adalah nama pasaran. Seperti nama Bambang kalau orang Jawa. Ya ada Yesua bin Nun, Yesua bin Kotmil, Yesua bin Yazadok. Yesua yang mana gitu kan. Jadi bukan berarti, sementara umat Kristen kan taunya terjemahan. Ngerti, oh namanya Yesua berarti Allah yang menyelamatkan. Berarti dia Allah. Padahal yang namanya pakai Allah itu udah jamak, orang-orang itu udah seabrek-abrek. Orang memang namanya pakai Allah rata-rata untuk menunjukkan bahwa dia ingin dekat dengan Tuhannya gitu kan. Ya, Yosua itu banyak nama yang ada di Alkitab. Termasuk Yosua yang menggantikan Musa. Di situ kan Yosua menggantikan Musa dan kemudian Yosua dikatakan apakah di situ orang Kristen semua percaya bahwa Yosua ini berarti dia ini adalah Tuhan gitu. Apakah orang Kristen ngomong langsung kayak gitu? Iya nggak? Ada nggak? Kan enggak. Dia tahu bahwa Yosua di situ adalah orang yang memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Jadi nggak semua nama Yosua itu Tuhan begitu loh. Ada lagi Yosua yang lain. Apakah dibilang bahwa itu adalah Tuhan? Yesus sajalah nama Yesus. Ada nama Gabriel Jesus. Itu dia adalah strikernya Arsenal kan. Tapi apakah orang Kristen percaya bahwa dia itu Tuhan, namanya Yesus? Enggak sebodoh itu gitu loh. Tapi ibu ini dengan pedenya mengatakan begitu. Sekarang siapa yang bodoh jadinya kan? Nah, kalau kita lihat Yesus satu-satunya Yosua Hamasia, Yehosua Mesia ya dipercaya adalah Tuhan, ya anak Maria, perawan darah Maria, ya kan? Jadi satu-satunya, hanya satu itu. Jadi nggak semua nama Yesus atau Yosua itu dibilang Tuhan gitu loh. Tapi kalau ibu ini bilang ya namanya orang sana kan biasanya ada Elohimnya, ada Yesua, ada Yahwehnya begitu, itu supaya dekat sama Tuhan. Ya kalau dikasih nama seperti itu dekat sama Tuhan ya oke juga. Tapi nggak semua gitu loh. Jadi jangan berpikir yang secetek itu gitu loh. Jangan berpikir secetek itu kemudian dengan PD-nya ngomong ngajar kayak gitu. Bahkan mengatakan, Yosua itu namanya kalau di sini ya mungkin Bambang, mungkin Supeno dan lain-lain, nama pasaran. Aduh. Mana datanya? Keluarkan datanya. Coba ada apa enggak? Yang kedua, Saya apa lagi? Saya masih kurang ini nih. Ibu tadi ngomong apa sebenarnya? Bener gak? Coba kita nonton videonya dulu. Mereka tuh udah biasa. Berarti kalau nama Yesua itu kan berarti dia itu Tuhan. Ada kaitannya dengan keilahian gitu kan. Nah, nama Yesua itu juga banyak kita perjanjian lama. Karena nama Yesua itu adalah nama pasaran. Seperti jadi gini, ibu ini mengatakan bahwa ini khusus Yesus, Yosua itu gitu. Jadi yang lain itu tidak ngomong semuanya itu nama Yosua itu adalah Tuhan, bukan. Nggak itu yang saya sampaikan ibu ini. Ibu ini menyampaikan bahwa mereka tuh menggunakan termin nama Yesus itu Yosua gitu kan. Itu artinya Tuhan, khusus Yesus gitu kan.
Kalau kita ngerti lah dengan apa yang disampaikan ibu ini, ya. Jadi maksud ibu tuh semua itu adalah banyak, coba kita dengar ya, banyak nama orang itu pasaran tuh Yosua, guys. Nama Bambang kalau orang Jawa ya, ada Yesua bin Nun, Yesua bin Kotmil, Yesua bin Yazadok, Yesua yang mana gitu kan. Jadi bukan berarti, sementara umat Kristen kan taunya terjemahan ngerti, oh namanya Yesua berarti Allah yang menyelamatkan, berarti dia Allah. Jadi Yosua Allah yang menyelamatkan ini diarahkan ke Yesus saja, guys, gitu loh. Ya, bukan yang lain. Padahal maksud ibunya adalah Yosua itu adalah nama pasaran. Kok bisa hanya Yesus saja gitu? Itu loh maksudnya, guys. Bukan semuanya yang nama Yosua itu dia apa namanya dianggap Tuhan. Maksud ibu tuh gini loh. Kita tuh harus fair. Kalau memang Yosua itu artinya adalah Tuhan yang menyelamatkan, artinya bukan hanya Yesus saja yang dituhankan. Artinya semua yang bernama Yosua itu dituhankan. Itu loh poinnya, guys. Ya. Makanya Yosua harus ngerti apa yang sedang ibu ngomongkan gitu kan. Padahal yang namanya pakai Allah itu udah jamak, orang-orang itu udah seabrek-abrek. Orang memang namanya pakai Allah rata-rata untuk menunjukkan bahwa dia ingin dekat dengan Tuhannya gitu kan. Jadi sesungguhnya orang itu kenapa namanya Yosua adalah bukan karena orang itu Tuhan, tapi karena ingin dekat dengan Tuhannya. Tapi kenapa kok Yesus saja yang menjadi Tuhan gitu loh, guys. Padahal nama itu adalah artinya orang yang ingin dekat dengan Tuhannya, bukan Tuhan itu sendiri, guys. Nah itulah, dia mesti nggak ngerti ya. Makanya dia terus belajar dulu menangkap apa yang sedang ngomongin orang. Ibu ini jelas-jelas faktanya sedang mengatakan bahwa banyak loh nama orang Yosua itu pasaran. Jadi kan dalil mereka menjadikan Yesus itu Tuhan adalah karena dia punya nama Yesus atau Yosua, yaitu Tuhan yang menyelamatkan. Makanya mereka anggap itu Tuhan yang menyelamatkan. Padahal itulah nama yang banyak beredar, bukannya Yesus saja yang namanya Yosua gitu. Tapi kenapa Yesus Tuhankan? Itu poinnya, guys. Bukan semua orang itu dituhankan, enggak, hanya Yesus. Makanya pertanyaannya adalah kenapa kok hanya Yesus saja? Kalau memang itu adalah nama yang diartikan Tuhan yang menyelamatkan, padahal esensinya adalah itu adalah agar orang itu dekat dengan Tuhan gitu, guys. Tuhan Yosua biasanya ya kalau dikasih nama seperti itu dekat sama Tuhan ya oke juga, tapi nggak semua gitu loh. Jadi jangan berpikir yang secetek itu gitu loh. Iya, yang berpikir secetek itu Louis. Orang, makanya saya sering sampaikan di video saya, guys ya. Louis ini nggak bisa nangkap apa yang orang ngomongin. Orang ngomong A, dia tangkapnya B, akhirnya bermasalah gitu kan. Jangan berpikir secetek itu kemudian dengan PD-nya ngomong ngajar kayak gitu. Bahkan mengatakan, oh Yosua itu namanya kalau di sini ya mungkin Bambang, mungkin Supeno dan lain-lain, nama pasaran. Aduh, mana datanya? Keluarkan datanya, coba ada apa enggak? Jadi kalau Anda coba cari di Alkitab ya, Anda ketikkan Yosua, itu banyak guys keluar. Artinya memang ini nama pasaran gitu. Coba di Yosua pasal 21. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Demikian juga di Yosua pasal 4 ayat 15. Ada lagi macam-macam ya. Jadi ada banyak nih. Ini baru satu loh. Belum saya tambah lagi guys. Ya. Di Zakaria ayat pasal 3 ayat 6. Lalu malaikat Tuhan itu memberikan jaminan kepada Yosua katanya. Keluaran 17 pasal 17 ayat 13. Demikian Yosua mengalahkan Amalek dan rakyat yang mata pedang. Yosua pasal 8 ayat 23. Tetapi Raja Ai tangkap mereka yang hidup dan diarahkan pada Yosua. Yosua pasal 9 ayat 8. Lalu kata mereka pada Yosua, kami ini hamba-hambamu. Tanya Yosua, siapa kamu ini dan dari manakah kamu? Yosua pasal 11 ayat 18. Lalu Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Yosua pasal, jadi banyak sekali guys nama Yosua gitu. Jadi Anda ketik saja Yosua di Alkitab itu ya. Anda akan temukan namanya. Ini ada satu hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ayat yang ngomong nama Yosua di situ. Saya bisa tambahkan lagi. Nih, kita tambahkan lagi.
Nih. 20 kan ini kan? Ini lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, entar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 lagi. Masih ada lagi loh, guys. Ini udah 40 ayat ngomong nama Yosua dipakai di sini. Ini sekali lagi ini dan terbukti ya bahwa memang nama Yosua itulah nama pasar. Ini datanya. Ada dari sini ada googling sendiri ya. Ya kita nama Yosua itu banyak sekali ayatnya yang menyebut nama Yosua. Saya aja menemukan ini 40 ayat dan masih nambah lagi nih kalau kita mau nambah lagi. Kan ini masih banyak nih guys ya kan. Tapi 40 menurut saya cukup lah buktinya gitu kan. Yang kedua, ibu ini ngomong katanya namanya anak Yosua lagi. Nama anak Yesaya itu namanya Immanuel. Buktikan mana anak keduanya bernama Immanuel. Ada apa enggak? Sehingga Yesus, kita selain lihat di mobil-mobil belakang Immanuel, artinya Allah bersama kita ya. L itu berarti Allah, Immanuel ya kan. Dan mereka mengatakan ini adalah Yesus, namanya Immanuel. Bukan, Immanuel itu dalam kitab Yesaya itu bukan Yesus, karena Matius 1, 2, 3 kan seolah-olah itu adalah profesi ya, nubuat. Jadi banyak nubuat, ini loh nubuat Yesus bahwa dia akan lahir, seorang darah akan lahir kan gitu. Dan dia akan menamainya apa? Yesaya 14 itu Immanuel ya, artinya Allah bersama kita ya. Kalau nggak salah Yesaya 7:14 apa ya? Saya sudah lama sih nggak. Ya yang jelas gini, banyak nubuat-nubuat yang orang Kristen mengatakan ya bahwa ini nubuat. Tapi dalam teks Ibrani itu bukan nubuat. Satu pun tidak ada nubuat tentang Yesus dalam teks asli bahasa Ibrani. Apa yang diberitakan di teks Ibrani? Ya. Di Shemo Immanuel kalau nggak salah itu Shemo Immanuel ya, kalau nggak salah itu yang hampir sebenarnya istri Nabi Yesaya. Istri Nabi Yesaya hampir anak kedua. Jadi mereka mengklaim bahwa perempuan ini mengandung, sebenarnya kan perempuan ini mengandung, bukan seorang perempuan mengandung gitu kan. Dan Yesaya ini kan hidup 700 tahun sebelum Yesus lahir. Pada saat itu dia sudah mengandung gitu. Ya gini, daripada nanti saya ngoceh-ngoceh dipikir nggak ada data. Ini ada data yang mengatakan begini. Yesaya menikah dengan seorang nabiah yang melahirkan 2 orang putra. Nah bener nih, 2 orang putra nih, yaitu Shear-Yashub, orang yang tertinggal akan kembali. Nah, itu namanya Shear-Yashub. Dan kedua, Maher-Shalal-Hashibaz, cepat rusak, cepat jadi mangsa. Ya, jadi nama yang diberikan kepada kedua anaknya ini merupakan petunjuk mengenai misinya. Ayahnya bernama Amos, sedangkan orang Arab menyebutnya dengan Amshoya. Ayah bernama Amos. Jadi kalau kita lihat, apakah ini namanya Immanuel? Shear-Yashub, Maher-Shalal-Hashibaz, apa hubungannya sama Immanuel? Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Tetapi dikatakan di sini apa? Artinya apa? Cepat rusak, cepat jadi mangsa. Orang yang tertinggal akan kembali. Jadi nggak ada hubungan sama sekali dengan apa yang disampaikan tadi. Ntar kita dengar dulu ya apa yang Ibu bilang sebenarnya. Bentar guys, nih. Namanya Immanuel. Buktikan mana anak keduanya bernama Immanuel. Ada apa enggak? Sehingga Yesus, kita selain lihat di mobil-mobil belakang Immanuel, artinya Allah bersama kita ya. L itu berarti Allah, Immanuel ya kan. Dan mereka mengatakan ini adalah Yesus, namanya Immanuel. Bukan, Immanuel itu dalam kitab Yesaya itu bukan Yesus, karena Matius 1, 2, 3 kan seolah-olah itu adalah profesi ya, nubuat. Jadi banyak nubuat, ini loh nubuat Yesus bahwa dia akan lahir, seorang darah akan lahir kan gitu. Dan dia akan menamainya apa? Yesaya 14 itu Immanuel ya, artinya Allah bersama kita ya. Nah, maksudnya gini ya.
bahwa ada katanya nubuatan, yaitu nanti akan lahir seorang anak yang akan dinamai Immanuel. Faktanya kan namanya bukan Immanuel, tapi Yesus atau Yosua gitu loh. Artinya itu nubuatan tidak terbukti, tidak terjadi. Namanya bukan Immanuel, tapi adalah Yesus atau Yosua, guys. Itu maksudnya. Kalau nggak salah Yesaya 7:14 apa ya? Saya sudah lama sih nggak. Ya, yang jelas gini. Banyak nubuat-nubuat yang orang Kristen mengatakan ya bahwa ini nubuat. Tapi dalam teks Ibrani itu bukan nubuat. Satu pun tidak ada nubuat tentang Yesus dalam teks asli bahasa Ibrani. Apa yang diberitakan di teks Ibrani? Ya, di Shemo Immanuel kalau nggak salah itu Shemo Immanuel ya kalau nggak salah itu yang hamil sebenarnya istri Nabi Yesaya. Istri Nabi Yesaya hamil anak kedua. Jadi mereka mengklaim bahwa perempuan ini mengandung, sebenarnya kan perempuan ini mengandung, bukan seorang perempuan mengandung gitu. Istri saya mengambil anak kedua, guys ya. Mengambil anak kedua. Bukan berarti anaknya Yesaya. Mengambil anak maksudnya itu mungkin mengadopsi, guys. Ngerti nggak maksudnya? Mengadopsi, mengambil anak. Mengambil anak beda dengan melahirkan anak ya. Itu harus bisa dibedakan harusnya. Dan Yesaya ini kan hidup 700 tahun sebelum Yesus lahir. Pada saat itu dia sudah mengandung gitu. Ya, gini, daripada nanti saya ngoceh-ngoceh di. Jadi bukan ngomong tentang apa ya? Bukan ngomong tentang anak kandungnya Yesaya, tapi anak yang diambil. Ini kan melahirkan. Ini bukan melahirkan, tapi mengambil anak. Berarti anak angkat gitu kan, anak adopsi. Gitu loh guys. Yang namanya Immanuel. Gitu loh. Ya makanya beda dengan waktu itu dia kan sudah mengandung gitu. Jadi sekitar 7 tahun sebelum Yesus ada tuh Yesaya tuh udah ada. Gitu kan. Saya nggak tahu juga nih Yesaya mana yang dimaksud gitu kan. Tapi ini jelas yang masih ini bukan anak kandungnya Yesaya. Jadi kan ini kan dilahirkan, berarti kan anak kandung. Tapi itu kan mengambil anak, artinya mungkin ada adopsi, guys. Jadi sekali lagi sih nggak bisa menangkap gitu apa yang orang sampaikan gitu kan. Pikir nggak ada data. Ini, nah bener nih, 2 orang putra nih, yaitu Shear-Yashub, orang yang tertinggal akan kembali. Nah, itu namanya Shear-Yashub. Dan kedua, Maher-Shalal-Hashibaz, cepat rusak, cepat jadi mangsa. Ya, jadi nama yang diberikan kepada kedua anaknya ini merupakan petunjuk mengenai misinya. Ayahnya bernama Amos, sedangkan orang Arab menyebutnya dengan Amshoya. Ayah bernama Amos. Jadi kalau kita lihat, apakah ini namanya Immanuel? Shear-Yashub, Maher-Shalal-Hashibaz, apa hubungannya sama Immanuel? Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Tetapi dikatakan di sini apa? Artinya apa? Cepat rusak, cepat jadi mangsa. Orang yang tertinggal akan kembali. Jadi nggak ada hubungan sama sekali dengan apa yang disampaikan tadi, yang mengatakan bahwa Immanuel adalah anaknya dari Yesaya. Ampun dah. Ya kalau kita sekali lagi ya, Luis bisa bedakan antara mengambil anak dengan melahirkan anak. Itu hal berbeda, guys. Kalau saya mengambil anak, artinya bukan anak yang dilahirkan dari istri saya, tapi anak yang saya adopsi, gitu guys. Jadi Immanuel itu adalah anak. Makanya kalau kita pengen tahu, tanya pada ibu ini. Saya nggak tahu juga ibu ini dapat literasi dari mana, tapi tugas kita adalah kalau kita nggak tahu, ya kita bertanya pada ibu ini. Bukan kayak Luis yang tuh tahu gitu guys, ya kan? Jadi ibu ini ngomong tentang mengambil anak, Luis menangkapnya sebagai melahirkan anak. Ini kan jelas soal berbeda, guys. Kita lihat ya, di sini ada pemerintahan mengenai Immanuel. Kalau kalian lihat ini ya, Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Nah, menarik ya. Di sini Ahaz suruh minta tanda, tapi dia nggak mau karena dia tidak mau mencobai Tuhan. Dan ini adalah sikap yang baik.
Tetapi justru dilanjutkan sama Yesaya di sini ya, dikatakan, lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan aku juga. Dikatakan sini dari keluarga Daud. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Loh, kalau kita lihat sini berarti Tuhan melalui Yesaya mengatakan sendiri bahwa dikatakan apa? Bahwa akan ada seorang anak laki-laki yang dilahirkan dari seorang perempuan muda. Perempuan muda di sini sebenarnya perempuan yang masih perawan, yang mana dia belum pernah menikah dan belum tentu. Masa perempuan muda diartikan sebagai perempuan yang belum nikah? Orang banyak dulu tuh guys, orang banyak nikah muda loh. Bahkan masih usia dini dan nikah orang dulu gitu. Jadi, usia 11 tahun, 9 tahun dulu tuh nggak aneh orang nikah usia segitu gitu. Jadi apa ya? Memang nikah tuh waktu dulu tuh muda guys. Usia muda orang sudah menikah. Jadi perempuan muda bukan berarti dia tuh masih perawan gitu, bukan guys. Jadi banyak orang yang menikah muda. Jadi lu ini nggak bisa mengartikan gitu bahwa perempuan muda adalah orang yang perawan, nggak bisa gitu lu pikir guys. Pernah melakukan hubungan suami istri begitu. Jadi ini perempuan muda ini, maka dia akan menamakan dia ini siapa? Immanuel. Jadi bukan Immanuel ini dikatakan anaknya dari Yesaya seperti yang dibilang sama ibu tadi. Wah, itu ngawur, super ngawur itu. Kalau kita lihat ya, kalau dalam Alkitab ada tanda bintang, kalian klik aja. Kemudian dia akan menunjuk kepada Matius. Jadi iya, ini kan dihubung-hubungkan. Padahal kan tidak begitu logikanya guys. Ini sebenarnya menunjuk kepada nubuatan yang disampaikan dari Immanuel ya, ini ya dikatakan Immanuel. Kemudian kita klik dalam Matius 1 ayat 23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Siapa anak darah? Atau kalau kita lihat di dalam sini tadi seorang perempuan muda, di sini dibilang anak darah. Siapa anak darah ini? Anak darah ini yang jelas adalah Maria. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup. Ini adalah dua hal yang berbeda ya. Satu itu kisah Yesaya, satu lagi kisah Yusuf. Itu berbeda guys gitu. Dan disama-samakan gitu kan. Karena gini loh, Immanuel itu kan adalah nama yang umum gitu. Kita ada ketik, ada lihat, banyak orang namanya Immanuel gitu kan. Jadi nggak bisa dihubungkan kalau Immanuel ini adalah maksud ini gitu. Dan kalau dihubungkan ini Yesus juga nggak tepat juga. Karena Yesus itu namanya bukan Immanuel, tapi Yesus atau Yosua gitu ya. Bukan Immanuel namanya gitu kan. Sebagai suami istri. Nih perhatikan, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ini juga tertulis dalam Lukas 1 ayat 27. Pada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Jadi dari perempuan muda inilah Yesus lahir, dan dia dinamai di sini Immanuel. Jadi kalau dibilang wah, Immanuel itu anak keduanya Yesaya, walah itu orang kalau ngawur nggak mikir tuh ya kayak gitu, iya kan? Jelas gini, banyak nubuat-nubuat yang orang Kristen mengatakan ya bahwa ini nubuat, tapi dalam teks Ibrani itu bukan nubuat. Satu pun tidak ada nubuat tentang Yesus dalam teks asli bahasa Ibrani. Nah, kalau ibu ini nggak percaya adanya nubuat tentang Yesus, yang padahal Yesus itu orang Israel, lah terus Anda percaya dengan nubuatan yang bilang Nabi Anda ada di dalam Alkitab orang Arab? Ya enggak lah. Cobalah bagaimana berpikir. Yang dekat ditolak, yang jauh diterima. Apa? Ini kan ibu ini melihat dalam teks bahasa Ibrani. Ya.
Kan teks itu diartikan ke bahasa Yunani, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kan makanya kayak kita ya, kalau kita lihat Quran itu dalam bahasa Arab. Iya di Arabnya, bukan terjemahannya gitu guys. Nanti Anda akan keliru. Makanya lihat bahasa aslinya. Tidak ada nubuatan tentang Yesus. Dan ini bukan masalah jauh atau dekat. Ingat, ya. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang membunuh para nabi. Yesus saja mau dibunuh kan? Apakah bangsa ini seperti itu yang Tuhan senangi? Kan tidak. Dulu Tuhan cinta mereka. Tapi melihat kelakuan mereka yang sangat luar biasa jahatnya, nabi-nabi datang pada mereka diakui, dibunuh, bahkan disiksa, ada nabi yang digergaji, bahkan Yesus pun mereka kejar-kejar, tidak mereka, kan Yesus tidak mereka hormati, guys. Mereka senang Yesus salib itu, senang. Ini bagaimana bisa Tuhan tuh ridho, senang sama bangsa Israel. Itu makanya gak heran kalau Tuhan itu memberikan ya, kepada bangsa lain. Maka di akhir itu dikatakan bahwa aku akan mencabut keistimewaan dari kalian dan akan memberikan kepada bangsa lain. Itu ada ayatnya guys. Saya lupa ayat berapa, ada cari sendiri ya. Bahwa Tuhan itu mencabut keistimewaan dari bangsa Israel dan memberikannya kepada bangsa lain. Karena kalau bangsa Israel yang sangat rusak guys. Yaitu tidak menerima para nabi, menolak para nabi itu mereka, bahkan membunuh, menggergajinya, bahkan Yesus pun mereka berusaha tangkap dan mereka anggap sudah disalib dan mereka senang karena hal itu gitu kan. Itulah betapa rusaknya moral dari bangsa Israel pada waktu itu guys. Apaan Anda? Sebenarnya banyak banget nubuatan-nubuatan yang ada dalam Alkitab, tapi saya mau ambil yang berkaitan dengan Yesus lah ya. Dalam Mika 5 ayat yang kedua, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, dan permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi ini sebenarnya nubuatan. Dikasih clue sama dia. Dikatakan apa? Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai terkecil. Masalahnya kenapa dihubungkan dengan Yesus gitu loh. Ya. Kan nubuatan tentang Yesus. Ibu nih ngomong tentang nubuatan tentang Yesus. Ini ya katanya kan dia akan diberi nama Immanuel. Faktanya Yesus tidak bernama Immanuel. Juga nubuatannya berkata bahwa orang itu akan meminta Israel. Faktanya Yesus tidak pernah meminta Israel. Artinya ini nubuatan bukan buat Yesus. Gitu guys. Kita pakai logika saja. Ketika dibuatkan begini, tapi yang kita anggap orang itu adalah membuat tidak kena ke dia, berarti nubuatan itu bukan buat dia. Begitu logikanya. Karena nubuatannya ada dua. Pertama katanya namanya Immanuel. Faktanya Yesus tidak bernama Immanuel. Kedua katanya dia akan jadi Raja Israel, minta Israel. Faktanya Yesus tidak menjadi Raja Israel. Artinya itu nubuatan bukan buat Yesus sebenarnya, gitu kan? Jadi Bethlehem Efrata ini akan menjadi kota yang kecil, kota kaum dari Yehuda. Tapi mereka ini katanya Luisi suka mengatakan bahwa kita ini suka cosmologi gitu. Padahal dia yang sedang mencosmologi, ya. Mika dikaitkan ke Matius. Tadi juga begitu. Yesaya dikaitkan ke Matius juga. Itu kan cosmologi namanya. Padahal jauh sekali guys konteksnya gitu kan. Di situ akan bangkit raja. Nah, siapa yang lahir di Bethlehem? Kita akan lihat lagi dari bintang ini. Matius 2 ayat 6 dikatakan apa? Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Nah, siapa ini? Siapa? Yesus yang lahir. Kita lihat konteksnya. Kita lihat di ayat pertama nih. Sesudah Yesus dilahirkan di mana? Di Bethlehem, di tanah Yudea. Pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di mana dia? Nah, Yesus lahir di Bethlehem, dan Yesus inilah yang dicari oleh Herodes, mau dibunuh karena dia akan menjadi raja yang menggantikan Herodes. Padahal dipikirnya Herodes itu akan jadi raja Israel seperti Herodes, padahal enggak. Kerajaannya adalah kerajaan sorga gitu loh.
kerajaan sorgawi. Jadi tadi dikatakan, nih baca lagi ya. Nih, seseorang yang akan meminta Israel. Meminta Israel, berarti Raja Israel, bukan Raja surga, guys. Katanya nubuatan. Nubuatan itu orang ini akan meminta Israel. Tapi Louis ngeles. Bukan meminta Israel, tapi surga. Kayak surga. Ini jelas ayatnya adalah nubuatannya, katanya orang itu akan meminta Israel. Artinya Raja Israel, artinya memerintah dunia, guys. Bukan di surga gitu. Mana sih ini, guys? Lihat lagi dari bintang. Sesudah datanglah orang-orang yang dicari raja dan sorgawi. Jadi salah pemahaman dari Herodes. Tetapi ini tidak memungkiri bahwa ini adalah sebenarnya nubuatan. Ini lagi nih. Karena pada mula akan pakai seorang pemimpin yang akan mengembangkan umat Israel. Pemimpin, guys. Mengembangkan umat Israel. Ini pemimpin di dunia, bukan di surga gitu loh. Nubuatan dari kitab Mika pasal 5 ayat 1. Makanya orang itu mengatakan bahwa kami akan lagi ya. Di manakah dia, raja orang Yahudi? Raja orang Yahudi. Berarti rajanya di dunia, bukan kerajaan surga, guys. Enggak, kerajaannya adalah api. Ini itu kayaknya nubuatan yang disampaikan untuk nabi lain, untuk nabi saya katanya. Loh, emangnya nabi Anda lahirnya di Bethlehem? Emang dari suku Yehuda? Kan enggak. Bahkan dengan sendirinya kan Anda. Ibu tuh nggak ada ngomong gitu ya. Nggak ada. Jangan ada ngomong ini untuk Muhammad, nggak ada, guys. Tadi kan kita putar videonya. Nggak ada. Lu sih sedang ngarang ya kan. Dia mengatakan bahwa dia ini lahir dari keturunan Ismail katanya. Apa hubungannya sama Yehuda? Ya nggak ada gitu loh. Jadi kalau ngawur itu mbok yo mikir. Kalau mikir mbok yo jangan ngawur gitu loh. Ya kan jadi lucu-lucuan kalau kayak gitu kan. Benar gak? Oke, terima kasih, ini saja dari saya Luis Pras. Satu lagi tadi katanya adalah gini. Nih. Daripadamu akan bangkit bagiku. Daripadamu gitu loh. Berarti nggak? Berarti kan daripadamu berarti dari keturunan dari Bethlehem Efrata itu, guys. Nah, itu kan termasuk keturunan itu adalah Ibrahim, itu keturunannya adalah Ismail dan Ishak. Ismail cabangnya ke Arab, Ishak ke Israel. Daripadamu, ya, bukan dari Israel, bukan. Daripadamu, gitu. Pokoknya guys, sekali lagi ya, ini di video ini dan pada video itu dia tuh memang suka sekali salah tangkap. Orang ngomong A dia katanya B, sehingga error, guys. Jadi dia tuduh orang ngawur, sebenarnya dia lah yang ngawur. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.